Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya akan bahas banyak soal ya. 20 soal pilihan berganda, soal evaluasi bab, materi elektrolisis. Materi kelas 12 semester 1. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja ya, saya mulai. Oke, ini slide pertama ada soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, soal nomor 1, pernyataan yang tepat tentang pembuatan logam alkali, alkali 1A ya, secara elektrolisis adalah, nah langsung aja kita cek, misalnya yang A ini opsinya katanya dibuat dari elektrolisis lelehan garam kloridanya. Nah, kata kuncinya di sini ya, lelehan. Nah, kenapa? Kita bandingkan dulu larutan dan lelehan. Ingat, larutan tuh mengandung air, sedangkan lelehan tidak, murni zat itu sendiri. Nah, jadi kalau larutan misalnya kita ambil garam klorida 1A ya. Misalnya kita punya KCl deh. Ionkan K plus tambah Cl min. Nah, nanti di katode karena K plus ini, nah masuk di sini ya. Kalau di katode itu kan jenis kationnya yang berpengaruh. Apakah dia logam aktif atau tidak. Logam aktif ini 1A, 2A, AlMn. Kalau tidak, nah dia masuk ke sini, kation yang tereduksi. Kalau logam aktif, air yang tereduksi. K plus itu kan ada di golongan 1A. Logam aktif ya. Maka nanti si di katodanya yang bereaksi malah si airnya yang tereduksi. Ya, karena potensial reduksi dari airnya lebih positif daripada si K plusnya, si kaliumnya. Maka di sini yang terjadi adalah 2H2O tambah 2 elektron, H2 tambah 2 OH-. Jadi yang terbentuk malah gas hidrogen, bukan logam alkalinya. Tetapi kalau lelehan tuh tidak ada airnya. Jadi misalnya kita KCl, K plus, Cl min, maka di katode kationnya ini sendiri yang langsung kena reduksi ya. Jadi K plus tambah elektron menghasilkan, nah ini logam kalium yang solid, padatan. Jadi yang A ini yang benar ya. Sekali lagi ya, kalau dia larutan jadi ada airnya, ya bisa dikatakan seperti ada kompetisi antara air dengan kationnya. Tinggal lihat kationnya dari logam aktif atau tidak. Kalau dia dari logam aktif, malah air yang kena reduksi karena air yang potensial reduksinya lebih positif nanti NO-nya. Tapi kalau nggak ada air di lelehan, ya udah kationnya itu sendiri yang langsung tereduksi. Makanya untuk membuat logam alkali, alkali tanah juga ya, kita butuh lelehan garamnya ya, bukan larutan. Digunakan katode karbon dan anode dari besi, nggak ada urusannya sih sebenarnya ya. Ion logam alkali yang terbentuk berupa zat padat di anode, di katode. Reduksi ion logam alkali terjadi di anode, di katode ya, reduksi di katode. Logam alkali yang terbentuk berupa zat padat di anode, di katode. Opsi yang tepat A ya. Oke, pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat CuSO4 dengan elektrode tembaga di anode terjadi apa? Oke, CuSO4 kita ionkan Cu2 plus tambah SO4 2 min. Nah, ini kalau katanya elektrode tembaga berarti katodenya si Cu, anodenya juga Cu kan. Nah, Cu2 plus itu bukan logam aktif, dia ada di kation lain, NO-nya lebih positif dari air, maka dia sendiri yang kena reduksi di katode. Lalu di anode, karena ini adalah Cu yang dipakai, Cu itu bukan tidak inert lah ya, dia anode yang tidak inert, maka dia sendiri yang kena oksidasi. Cu menghasilkan Cu2 plus tambah 2 elektron. Nah, tinggal lihat di soalnya, soalnya minta di anode. Kalau di anode berarti yang kedua ini ya. Nih. Cu akan teroksidasi. Opsi yang tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Pada elektrolisis cairan MgCl2. Ini cairan tuh lelehan ya. Pada katode dan anode berturut-turut dibebaskan apa? Dihasilkan apa?
Oke, MgCl2 ionkan dulu. Ini lelehan ya. Mg2 plus tambah 2Cl min. Nah, karena lelehan di katodenya ya langsung ionnya itu yang tereduksi ya, menghasilkan Mg. Mg. Sedangkan di anode 2Cl min menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Berarti Mg dan Cl2. Opsi yang tepat adalah yang C ya. Oke, 4, 5, 6. Yang 4 elektrolisis cairan. Ini mirip ya. Natrium klorida pada katode dan anode dibebaskan apa? Sama kayak tadi ya, persis. NaCl, Na+, Cl min. Di katodenya Na+ mengalami reduksi menghasilkan logam Na. Di anodenya Cl min jadi Cl2, setarakan jumlahnya tambah 2 elektron. Berarti yang dihasilkan adalah Na dan Cl2 yang C. Nomor 5 juga yang tadi ya, lelehan sama lah ya, cairan. Tadi MgCl2 ya. MgCl2 ionkan jadi Mg2 plus 2Cl min. Di katode dia sendiri yang langsung kena reduksi kationnya. Sedangkan ini yang ditanya di katode saja ya. Di anode nggak apa-apa lah ya. Cl min Cl2 kali 2. Di katode berarti yang dilepaskan atau dibebaskan adalah Mg ya, yang dadu. Nomor 6. Oke, pasangan yang menghasilkan gas O2 di anoda. Elektrolisis larutan NaCl dengan elektrode C. Nah, kalau NaCl kan kalau kita ionkan Na plus Cl min. Anode itu kan anion ya yang berperan, berarti ini. Nah, Cl min ini elektrodanya katanya inert. Inert itu berarti di sini. Cl min ini bukan sisa asam oksi, tapi dia sisa asam lain. Maka nanti yang dihasilkannya adalah Cl2, tidak menghasilkan O2. Jadi syarat menghasilkan O2 ini aja ya, harus sisa asam oksi yang menggunakan elektrode atau anode inert. Kalau nggak PT, AU, C. Nah, AgNO3 dia kan inert itu ya, PT elektrodanya. Ag plus NO3 min. Nah, fokus ke NO3 min. Karena NO3 min itu sisa asam oksi, maka pasti nanti di anodanya reaksi ini. Terbentuklah O2. Benar nih, data 2. Lalu yang satu lagi, ini Ki. Ki, K plus, I min. Fokus ke I min, I-nya itu kan bukan sisa asam oksi, nggak ada oksinya ya, maka nggak akan menghasilkan O2. Dia masuk di sini nanti jadi I2. Lalu yang K2SO4 diionkan kan 2K plus tambah SO4 2 min. Nah, SO4 2 min itu sisa asam oksi nih. Maka pasti nanti air yang terbentuk di situ, maka air yang akan teroksidasi membentuk O2. Maka pasangan yang menghasilkan gas O2 di anode adalah 2 dan 4. Jadi ikutin aja kriteria yang di kanan ini ya. Supaya dia menghasilkan O2, maka sisa asam oksi harus ada. Sisa asam yang memiliki mengikat oksigen ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Ini 7 mulai ngitung ya. Dalam sejumlah arus listrik yang sama ke dalam larutan NiSO4 dan CuCl2 membentuk endapan nikel 5,9 gram. AR-nya Ni59, Cu63,5. Masa endapan tembaga yang terbentuk berapa? Oke, ini Faraday 2 ya. Jadi massa si Cu banding massa si Ni
sebanding dengan massa ekivalen Cu dibanding dengan massa ekivalen si Ni, ya, Faraday 2. Massa ekivalen bisa dilihat di sini, AR per biloxnya. Biloxnya berarti kita ionkan saja NiSO4 itu kan Ni2 plus, SO4 2 min. Nah kan ini kelihatan Ni-nya 2 plus. Jadi nanti AR per 2. CuCl2 caranya sama, Cu2 plus, 2Cl min. Cu-nya juga 2 plus, biloxnya 2. Oke, kita masukkan dulu deh. Jadi kan massa Cu yang dicari. Massa ekivalen Cu adalah AR per biloxnya. AR-nya Cu 63,5. Biloxnya 2. Si Ni 59. AR-nya, biloxnya juga 2. Jangan lupa dikali si massa Ni 5,9 gram. 2 bisa dicoret kan? 5,9 dengan 59 0,1 ya. Kalau dicoret ini 0,1. 0,1 kali 6 3,5. 6,35 gram lah Cu yang diendapkan, dihasilkan. Tapi nggak ada opsi ya. Saya buat F aja ya. Maaf kalau ada salah-salah ngitung ya. Bantu ngitung juga ya. Oke, nomor 8, teori lagi. Pasangan reaksi yang menghasilkan gas H2 di katode. Katoda ya. Oke. Berarti ini kita harus balik lagi ke yang tadi ya. Ke datanya ini ya. Nah, katode itu yang menghasilkan gas H2 adalah kalau air yang terreduksi kan. Bagaimana syaratnya air yang terreduksi? Kationnya harus logam aktif. Ya, ada di 1A, 2A, Al atau Mn. Ya, jadi dipengaruhi oleh kationnya. Ingat ya, kationnya harus berasal dari logam aktif supaya air yang terreduksi menghasilkan gas hidrogen. Nah, kita ionkan ini CaCl2, Ca2 plus tambah 2Cl min. Nah, karena ini adalah logam aktif ya, dari 2A, maka nanti air yang terreduksi di katodenya menghasilkan H2. Berarti ini benar. Lalu bisa juga si Na kan, Na2SO4 itu kan berasal dari Na-nya itu kan berasal dari golongan 1A ya, logam aktif. Nah, maka nanti itu akan menghasilkan reduksi air ya, menghasilkan gas H2. Ini larutan ya, harus larutan. Karena ada air kan. Nah, ini hati-hati 3 ini kan jebakan nih. Ada Al nih, tapi dia leburan. Kalau leburan nanti yang dihasilkan adalah reduksi dari kationnya langsung. Ya, jadi nanti Al3 plus tambah elektron menghasilkan tambah 3 elektron menghasilkan Al. Jadi nggak dihasilkan H2. Hati-hati ya dengan leburan lelehan ini ya. Bagaimana dengan CuSO4? Jelas Cu kan bukan logam aktif, maka nanti dia sendiri yang kena reduksi di katoda. Jadi yang bisa menghasilkan H2 di katoda adalah data 1 dan data 2. Opsi yang tepat adalah yang A ya. Ngitung lagi 9 dan 10, ini dua-duanya ngitung. Oke, 9. Elektrolisis lelehan, hati-hati ya. NaCl dengan elektroda karbon aman ya kalau elektrodanya inert. Arusnya 10 ampere, waktu 1 menit. Massa logam natrium yang diperoleh itu sebanyak berapa? NaCl, Na plus, Cl min. Na itu bilox 1 ya, plus 1. Oke, tinggal masukkan rumus. Jadi M sama dengan arus kali waktu dalam detik dibagi 96.500 kali massa ekivalen. AR-nya si Na dibagi biloxnya Na. Biloxnya tadi 1. AR-nya ada 23 ya. Yuk masukin angkanya.
arusnya 10 ampere. Waktunya 1 menit, tapi kalau diubah ke detik kan jadi 60 ya. 96.500. AR-nya Na23, biloxnya 1. Nah, ini kalau dihitung dapat 0,14 gram. Jadi 0,14 gram Na yang dihasilkan ya. Lanjut nomor 10, larutan nikel 2 sulfat NiSO4 dielektrolisis 1,93 ampere arus yang digunakan. Ternyata ada nikel sebesar 0,58 gram yang terbentuk di katoda ya. Waktunya berapa lama sampai menghasilkan 0,58 gram ini? Itu yang ditanya. Oke, NiSO4 Ni2+, SO4 2 min. Jadi Ni-nya nanti 2 ya, biloxnya. Kita pakai rumus yang kayak tadi. M sama dengan I kali T dibagi 96.500 kali AR-nya si Ni per biloxnya si Ni. Tapi yang ditanya T ya. Apa-apa lah. Masanya kan 0,58. I-nya tadi arusnya 1,93. Lalu T yang dicari ini 96.500. Nah, dikali AR-nya Ni 58, biloxnya 2. Atau kalau mau kita ini putar-putar posisinya ya. Berarti T sama dengan 0,58 kali 96.500 kali 2 ya. Dibagi 1,93 kali 58. Ini dapat 1000 detik. Opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut 11, 12, ngitung lagi yang nomor 11-nya. Ada 2 sel elektrolisis, ada ZnSO4 dan CuSO4 zat-nya dihubungkan secara seri. Ternyata ada Zn seng yang terbentuk 1 gram. AR-nya dikasih tahu, tembaga yang terbentuk atau yang mengendap berapa. Oke, variabel 2 lagi kayak tadi. Jadi massa si Cu bandingkan saja dengan massa si Zn, sebanding juga dengan massa ekivalen Cu dibagi massa ekivalen Zn. Zn SO4, Zn-nya 2 plus tambah SO4 2 min ya. Berarti bilox Zn-nya 2. Nah, maka CuSO4 juga sama kan, Cu-nya pasti 2 plus, SO4-nya 2 min. Sama-sama 2 ya. Oke, kan ini ditanya si tembaga ya. Maka massa Cu sama dengan massa ekivalen Cu, massa ekivalen Zn dikali massa Zn. Sama dengan massa ekivalen Cu. Masih ingat tadi ya, massa ekivalen adalah AR per bilox. AR-nya si Cu 63,5, bilox 2 ya, tadi di ionisasi ini. Massa ekivalennya Zn berarti AR-nya Zn 65 dibagi 2 kali massa Zn. Massa Zn dihasilkan 1 gram. Ini 2-nya bisa dicoret kan? Berarti bisa dikatakan 3,5 dibagi 65, 0,976. Ya kesinilah arahnya ya. Oke. Selesai ya nomor 11 hukum Faraday 2 ya. Nomor 12 perak nitrat dengan elektroda karbon yang inert ya. Aman lah kalau inert tuh enak ya. Nggak mengganggu dia. AgNO3 larutan ya. Ag plus NO3 min. Nah, yang di katoda
jelas si Ag plus karena bukan logam aktif ya, bukan berasal dari logam aktif. Jadi dia sendiri yang kena reduksi menghasilkan Ag. Sedangkan di anoda NO3- adalah sisa asam oksi. Jadi air yang kena oksidasi. 4H plus tambah O2 4 elektron. Hafal ya reaksinya ya. Reduksi air di katoda dengan oksidasi air di anoda itu reaksinya mirip-mirip. Hati-hati terbalik-balik ya. Yang ditanya cuma di anoda ya. Berarti yang C. Lanjut 13. Pernyataan yang tepat mengenai cara memperoleh logam alkali adalah ini seperti soal pertama tadi ya, soal nomor 1 ya. Harus yang direduksi adalah lelehan atau leburan ya. Mana dia lelehan leburan? Ini. Yang C. Karena kalau larutan nanti air yang kena di katode malah menghasilkan gas H2 bukan logamnya, bukan logam alkali yang diminta. Ya, jadi harus leburan atau lelehan garam kloridanya ya. Kalau larutan tidak, ini buang larutan enggak ya. Oke, nomor 14 di bawah ini yang bukan merupakan faktor yang berpengaruh pada jumlah mol logam yang terdeposit selama proses elektrolisis. Yang mana yang bukan ya? Tadi kan M sama dengan I kali T per 96.500 kali AR per bilox. Bilox atau muatan ya. Arus yang digunakan ngaruh nggak ya? Ngaruh, jelas kan ada I-nya. Waktunya jelas. Muatan ionnya kayak biloxnya benar. Massa molar ini AR ya, harusnya juga benar. Arus listrik, muatan arus listrik juga ada ya. Ini bingung nih maksudnya yang mana nih ya. Semuanya ada ya. Apakah dengan kata massa molar MR? Enggak lah, harusnya semuanya ini masih bisa ya, semuanya ada di sini. Sorry ya, saya ragu nih 14. Harusnya sih semuanya ada. Karena yang ditanya yang bukan. Oke, sorry. Lanjut saya lanjut 15, 16, 17. 15 ngitung elektrolisis air ada 1,008 gram gas H2 di katoda. Terus gas oksigen yang terbentuk di anoda berapa? Oke, ini dua kali kerja ya. Di katoda kan reaksinya 2H2O. Ini saya bilang tadi hafal ya. H2 tambah 2OH-. Nah, di sini hidrogennya katanya 1,008 gram. Oke. Nah, penghubung antara anoda dan katoda adalah elektron. Jadi kita harus nanti mencari di sini berapa. Tapi kan yang dikasih tahu masih dalam gram atau massa. Jadi kita harus ubah dulu ke mol. Ingat ya caranya ya, mengubah. Ini kan gram dibagi dengan AR dari H kan 1. Jadi kalau MR-nya 2. Ini ya. Tahu ini dapat 0,504 mol si H2-nya. Nah, bagaimana kalau dipindahkan ke sini ke elektron? Tinggal permainan atau perbandingan koefisien. H2 kan koefisiennya 1, molnya 0,504. Ini elektron koefisiennya 2, berarti 2 kali lipat. Ya, 2 kali 0,504. Balik lagi kayak tadi ya, 1,008. Tapi di sini sudah mol ya, kalau tadi 1,008 itu gram. Oke, kalau elektron sudah dapat, pindahkan ke anode. Reaksinya hati-hati. 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Karena yang ditanya itu si O2-nya. Nah, elektron di anoda katoda ini kan satu wadah ya. Ini sama itu nilainya. Maka di sini juga 1,008 mol. Nah, elektron juga nanti disetarakan kan? Dieliminasi. Lalu kalau di sini 1,008 mol, maka pasti di O2-nya perbandingan koefisien seperempatnya. Karena O-nya itu kan koef 1.
Elektron koefnya 4. Jadi 1/4 dari 1,008 mol. Dapatlah ini 0,252 mol. Jadi oksigennya itu 0,252 mol. Tapi yang ditanyakan apa ya? Yang ditanyakan masanya ya. Nah, gimana cari massa? Massa sama dengan mol kali mr. O itu 16 kali 2 32. 0,252 kali 32. Dapat 8 koma ya. Berarti B lah. Ya 8, something ya. Mendekat pembulatan dapat di B ya. Oke, lanjut nomor 16. Ada arus 2 ampere, logam Ni dilapisi ya 500 ml larutan Ni2+ 1 molar. Berapa konsentrasi Na2+ setelah 3 jam? Yang pastinya kan berkurang ya setelah 3 jam. Ini sederhana tapi cukup ribet juga nanti nih. Oke, coba dulu ya pelan-pelan ya. Kan kita bisa dapat di data ini Ni2+-nya 1 molar dengan volumenya ini kan 0,5 ya liter. Nah, dari volume dengan molaritas kan kita bisa dapat apa? Bisa dapat mol ya. Jadi ini 1 M kali 0,5 liter. Ya kan? M itu kan mol per liter ya. Maka nanti habis jadi 0,5 mol. Ni2+-nya. Pelan-pelan dulu. Elektronnya kita bisa cari kan? Elektron cara carinya adalah I kali T per 96.500. Berarti I-nya tadi arus 2 ampere. T-nya waktunya 3 jam. Berarti 3 kali 1 jam itu 3.600 detik ya. Kali 3 nanti. Dibagi 96.500. Ini dapat 0,224 mol. Oke, ini mol-molnya udah dapat. Nah, kan reaksinya adalah di katoda itu pasti Ni2+ tambah 2 elektron menghasilkan Ni kan. Nah, yang tadi mau melapisi itu kan. Nah, kita coba kayak stoichiometry kelas 10 MRS. Biar langsung dapat nanti sisa ya. Tadi Ni2+-nya 0,5 mol. Elektronnya 0,224 mol. Ni-nya kan belum ada di mula-mula ya. Cari reaksi pembatas. Masih ingat caranya ya? Molnya dibagi koef. Jadi Ni2+ 0,5 bagi 1. Sedangkan elektron 0,224 bagi 2. Udah jelas pasti yang hasilnya lebih kecil adalah 0,224 ini ya. Maka dia reaksi pembatas, dia yang habis. Maka yang lain tinggal perbandingan koefisien. Elektron 2, Ni-nya 1. Berarti bagi 2 ya. 0,112. 0,112 juga yang terbentuk. Tinggal turunkan 0,112. Nah, ini kan berarti yang 0,388 ya. Mol. Tapi yang diminta dalam molar ya. Jadi kita udah dapat Ni2+ sisa adalah 0,388 mol. Supaya kita jadikan molar, ini dibagi dengan volume. Volume kan tadi 500 mili atau 0,5 liter. Ya, jadi bisa dibilang 0,388 dikali 2. Ini 0,776 molar. Itulah sisanya ya. Oh, yang mendekati ini yang C. Oke, agak ribet juga ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. 17. Suatu larutan mengandung NiCl2, SnBr2. Konsentrasinya sama. Ini ada data potensial reduksi ya, standarnya. Katanya di elektrolisis baterai 9 volt.
elektrodanya grafit karbon inner, aman ya. Yang pertama kali terbentuk pada setiap elektroda yang mana? Oke, mulai dari Ni dulu coba ya. Bongkar aja dulu NiCl2, SnBr2, Ni2 plus, 2Cl min. Lalu ini sama caranya Sn2 plus, 2Br min. Lalu kalau ini kan yang di katode adalah Ni2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Ni, ini 2Cl min, Cl2 tambah 2 elektron. Dengan cara yang sama, katode di sini Sn2 plus menghasilkan Sn, yang Br minnya nanti menghasilkan Br2. Ya, makanya opsinya itu ada Ni, Sn, atau Cl2, atau Br2 temennya. Nah, sekarang kita tinggal bandingin saja si Ni dengan si Sn, siapa yang lebih positif ya di data ini. Jadi kalau kita bandingkan si Ni dengan Sn dulu. Ni itu kan min 0,236. Sedangkan Sn min 0,141 volt. Mana yang lebih positif, min 0,2 dengan min 0,1? Pasti min 0,1 kan? Reduksi itu yang lebih positif yang terjadi ya. Jadi ini yang terjadi di reduksi yang menang nanti. Nih Sn. Di katode nih ya. Sedangkan di anoda ya perangnya Cl2 sama Br2. Siapa yang lebih gampang dioksidasi? Di Br2 dan di Cl2. Br2 potensial reduksinya 1,077. Potensial reduksinya Cl2 1,360. Nah, ini kan potensial reduksi. Potensial reduksinya menang si Cl2. Tetapi kan anoda tempat terjadinya oksidasi. Maka potensial oksidasi itu dibalik dari potensial reduksi. Ya, maka nanti yang potensial reduksi yang menang adalah yang Br2. Gitu ya. Maka pasti ini yang nanti dihasilkan. Gitu ya. Jadi di katode cari yang lebih positif, potensial reduksi. Ingat, data-data itu adalah kesepakatan yang diberikan adalah potensial reduksi, bukan potensial oksidasi. Sedangkan di anoda cari juga yang mana yang potensial oksidasi lebih besar. Tapi kita harus balik ini ya, karena yang dikasih tahu tadi saya katakan adalah yang reduksi. Jadi kita balik nih. Jadi min 1,36 dengan min 1,077. Siapa yang lebih positif? Ya ini. Oke, yang lebih positif itulah yang kena. Lebih positif potensial oksidasinya, maka dia yang akan kena di anoda. Oke, agak ribet ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, slide terakhir 18, 19, 20. 18, selama elektrolisis larutan agen NO3 berlangsung, katanya massa logam yang terkumpul jika arus listrik yang digunakan 2 kali lipat dari semula dan jangka waktu setengah dari waktu semula. Oke, massa I kali T per 96.500 kali AR per Bilox. Katanya harusnya dipakai 2 kali lipat. 2, waktunya setengah dari semula. Ya berarti sama aja ya. 2 kali setengah kan habis. Berarti sama dengan semula hasilnya. Ya, 2 kali setengah 1. Jadi tetap ya. Oke, 19. Ada suatu proses elektrolisis 1930 kalem dilewatkan ke leburan zat elektrolit yang mengendapkan 1,50 gram unsur X pada katoda.
Jika diketahui AR-nya ya 150, tetapan Faraday 96.500 coulomb. Bentuk ion dari unsur X dapat dinyatakan sebagai X berapa? Ya, kalau logam pasti plus-plus ya. Jadi yang negatif itu udah pasti tidak mungkin. Oke, kita ubah dulu ini ya. Jadi mol. Jadi molnya adalah 1930 coulomb dibagi dengan 96.500. Jadi ini dapat 0,02 mol. Oke. Lalu apalagi yang bisa dicari ya? Oke. Ingat M sama dengan I kali T per 96.500 kali ini AR per bilox ya. Atau ada juga yang tulis PBO, perubahan bilangan oksidasi. Nah, masanya katanya adalah 1,5 gram. Oke. Lalu inilah yang tadi di sini itu yang molnya tadi ya. Ya, jadi 1930 itu adalah I kali T ya. Baru dibagi dengan 96.500, 0,02 dikali AR-nya dikasih tahu tadi berapa? 150. Nah, PBO yang dicari. Ya, jadi perubahan dari I kali T per 96.500 itu 0,2 ini ya. 0,02 ini. Sudah, sekarang tinggal matematika saja ya. Maka kalau kita ke sini berarti 1,5 kali PBO sama dengan 0,02 kali 150. Tahu PBO-nya 0,02 kali 150 dibagi 1,5. 150 bagi 1,5 berarti 100 ya. 100 kali 0,02 berarti 2. Jadi pasti X-nya adalah X2+. Yang C. Oke, terakhir jumlah Faraday yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium Ca2+ menjadi logam kalsium dengan AR40 adalah berapa? Oke, Ca2+ ya. Tambah 2 elektron menghasilkan Ca, kan ini reaksinya sebenarnya ya. Oke, lalu ingat bahwa M sama dengan I kali T per 96.500 kali AR per ini ME ya. Kali ME tadi kan. Rumusnya kita bongkar-bongkar rumus. Ini menyatakan Faraday-nya kan. Jadi M sama dengan F kali massa ekivalen. Jadi Faraday ini yang dicari. Nah, masanya kan sudah dikasih tahu tadi 60 ya. Faraday-nya dicari. Massa ekivalen masih ingat ya, mencari massa ekivalen AR per bilox. ARCA itu 40, biloxnya jelas 2 di situ ya. 20. Dapat nih. Faraday-nya berarti 3. Maka 3 Faraday lah yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi logam kalsium. Opsi yang tepat adalah yang D. Oke, selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada beberapa soal yang memang konsepnya ya harus kuat, nggak terbalik-balik. Ya kuatinlah konsepnya ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat, bisa diterima, berguna buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.